Hai semua, selamat datang di vlog Tante Rosa. Oke netizen yang terhormat, hari ini Tante Rosa ingin bercerita kepada kalian pengalaman Tante Rosa waktu kenal cowok di online dating, yaitu cowok-cowok import yang berhidung mancung, berkulit putih, dia tinggi, matanya pakai softland alami ya maksudnya, dan dia pokoknya tuh gagah perkasa, cakep banget, pokoknya seru ya ceritanya itu. Dan biar tidak bosen ya, Tante Rosa itu sambil dandan karena mukanya yang jelek ini biar kelihatan cantik jelita ya. Oke, sebelum video ini saya lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Tante Rosa dan klik tombol lonceng di sebelahnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari video saya. Oke, lanjut ya. Oke, pertama saya ingin pakai pelembab dulu ya. Tadi udah pakai karena videonya error, jadi saya ulang lagi. Ini make upnya ini murah sekali ya, yang penting bisa kelihatan cantik karena muka Tante Rosa. Nah, jadi siapa yang tahun 90-an dulu lahirnya pakai bedak ini. Nah, ini pokoknya populer waktu tahun 90-an ya. Dan sekarang saya masih pakai, brand saya mana ya? Lanjut lagi sambil ngeblend ya. Nah, jadi ceritanya gini. Dulu Tante Rosa itu suka main aplikasi online dating. Ini cerita part 2 ya. Cerita yang episode kedua ya. Cerita tentang cowok-cowok online. Kemarin kan cowok-cowoknya itu cowok Cina ya. Sekarang cowoknya itu cowok-cowok yang matanya pakai softland ya. Matanya kayak kucing itu, alias cowok import dari luar negeri, alias Om Londo ya. Siapa yang pernah pacaran sama Om Londo di sini ya? Dari kalian-kalian yang cewek-cewek yang nonton video saya. Kalau ada yang punya pacar Mas Londo, tolong komen di bawah ya. Oke, jadi gini, dulu Tante Rosa itu tinggal di negara yang banyak manusianya itu adalah orang berkulit putih dan matanya sipit dan juga pendek orangnya pendek-pendek lah, nggak begitu tinggi. Kalau cowok mata soplan kan tinggi-tinggi ya. Nah, jadi dulu saya tuh suka kenalan sama cowok-cowok mata soplan itu ya. Ada mata biru, ada mata coklat, mata abu-abu, pokoknya matanya macam-macam. Ada yang mata keranjang. Pokoknya macam-macam deh. Mata mereka nggak tahu terbuat dari apa ya. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kebetulan ini Tante Rosa apes banget dan ketemu sama cowok bermata keranjang ya. Bukan cowok-cowok yang bermata softland yang bagus-bagus berwarna-warni itu kayak pelangi merah kuning hijau apa itu, tapi cowok matanya ada keranjangnya. Nah, dulu kenal di Badoo. Nah, di situ banyak cowok yang pokoknya itu kebanyakan dari mereka itu mesum. Nah, waktu itu Tante Rosa itu kenal orang Latvia ya. Latvia itu Eropa mana ya, utara, deket antara Polandia dan Romania kalau nggak salah, deket Jerman juga ya. Nah, itu cowok dia kerja di Cina. Cowok itu kerja di Cina ya. Alisnya patah. Nyebelin banget. Maaf ya.
Oke, lanjut. Cowok itu kerja di Cina, dan biasanya itu cowok-cowok yang bermata softline itu, mereka itu matanya sebenarnya mata keranjang ya, bukan mata-mata softline yang ada biru, ada hijau, ada abu-abu dan apa itu. Mereka mata keranjang dan suka cari cari cewek di aplikasi online buat dikencanin aja ya. Jadi tuh jarang dari mereka tuh ada yang serius. Kalaupun ada yang serius itu kalian berarti hoki banget ya, beruntung banget dapet cowok cakep seperti itu yang mau serius sama kalian. Intinya itu cuma ingin muasin hawa nafsu mereka ya. Nah, pertama kali kenal itu dia orangnya asik banget. Lalu saya itu penasaran sama dia, dan akhirnya dia tuh sering nelpon saya dan dia ngajak ketemuan. Awalnya saya nggak mau, tapi akhirnya ya udahlah, saya juga pengen iseng-iseng lah, pengen tahu kehidupan cowok-cowok mata keranjang itu, maksudnya mata-mata softline itu ya. Aduh, alisnya ketebalan. Pakai Ines ya buat eyeshadow. Lanjut cerita lagi ya. Nah, jadi terus cowok itu dia nelpon saya. Dia sering nelpon saya dan dia ngajak ketemuan. Sebenarnya saya nggak mau, tapi karena dia itu ngejar-ngejar terus ya, akhirnya saya temuin juga. Tapi saya dikawal sama teman saya, 2 orang cewek. Dia ngikutin saya dari belakang ya, karena teman saya itu khawatir kalau saya diapa-apain sama dia. Teman saya juga sempat ngambil foto-foto waktu saya jalan sama dia ya. Pokoknya fotonya banyak banget teman saya yang nyimpen ya, biar kalau saya diapa-apain sama dia itu ada bukti ini orangnya gitu. Motonya itu dari jauh. Nah, akhirnya saya itu diajak ke rumahnya dia ya, apartemen dia. Jadi naik ke atas, lantai berapa ya saya lupa. Terus saya ikut aja naik ke atas. Dan apa yang dilakukan, baru aja ketemu pertama kali itu dia udah kayak ada sinyal listrik tertentu ya. Pokoknya mungkin tegangannya itu 220 volt mungkin ya. Jadi tuh dia udah sange di lift itu, padahal liftnya itu ada CCTV-nya. Dia itu meluk saya, dia tuh pengen nyium tapi saya menghindar gitu. Akhirnya dia tuh ya udah terus ditahan ya, mungkin tegangannya turun lagi ya, jadi berapa ya, nggak tahu lah. Akhirnya dia tahan terus sampai di atas itu. Sebelum masuk di rumahnya dia, saya itu ngintip dulu. Ruangannya berantakan banget, oh my gosh. Jadi tuh menjijikan, walaupun dia orangnya cakep, gagah perkasa ya, tapi kalau lihat kamarnya yang berantakan kayak gitu tuh jijik banget ya. Menurut saya tuh jijik. Akhirnya nggak jadi, terus saya pura-pura ditelepon temen, katanya mau ngajak makan bareng. Dia tuh pura-pura, padahal saya nawarin dia mau ngajak dia makan. Dia tuh alasan katanya ada pekerjaan yang belum terselesaikan. Akhirnya ya udah saya turun sendiri dan teman saya nunggu di bawah. Terus teman saya tuh penasaran, kamu diapain gitu. Orangnya pada cakep banget. Teman saya tuh sampai pengen banget, ibaratnya tuh pengen juga lah kencan sama tuh cowok. Tapi kalau bagi saya tuh, kalau orangnya seperti itu,
jadi nggak selera gitu. Nah akhirnya hari itu gagal lagi, dia ingin melampiaskan hasratnya ya. Terus seminggu kemudian dia menghubungi saya lagi, dia katanya ngajak ketemu lagi. Terus akhirnya waktu itu saya nggak cerita sama teman saya, dan saya beranikan diri untuk ketemu sama dia. Ya saya juga orangnya tuh suka penasaran gitu, pengen tahu kehidupan mereka tuh seperti apa gitu. Saya ketemu sendiri, beranikan diri, dan berdoa aja dalam hati, positive thinking ya. Dia gak akan ngelakuin tindakan kejahatan. Nah akhirnya saya ketemu ya di stasiun kereta, dan saya diajak lagi ke apartemennya. Padahal waktu itu saya males banget, pengen ketemu di luar aja makan gitu, tapi dia nggak mau gitu. Alasannya tuh dia bilang, saya udah masak buat kamu di rumah, saya habis belanja kan salmon, ada sayuran banyak, pokoknya saya bisa masak enak deh buat kamu gitu katanya. Terus ya udah saya ikut aja. Terus akhirnya saya naik ke apartemen dia dan masuk ya, walaupun sebenarnya tuh saya jijik banget, tempatnya tuh berantakan banget kayak tempat sampah kumuh gitu. Nah setelah itu di sana itu saya dicuekin sama dia. Dia tuh malah mainan laptop, dan dia tuh chatting sama cewek-cewek video callan. Itu padahal ada saya loh. Dia nggak menghormati sama sekali sebagai seorang tamu. Nah setelah itu saya tuh merasa boring, saya pengen pulang. Terus akhirnya dia mencegah saya. Dia tuh tiba-tiba meluk saya gitu, terus nyium pipi gitu. Saya tuh agak risih, tapi juga ada rasa takut, deg-degan, takutnya dia mau ngapa-ngapain gitu. Dan waktu saya cium, aduh bau keteknya asem banget, gila. Cakep, gagah perkasa, hidungnya mancung, kulitnya putih, tapi keteknya tuh bau asem. Apa nggak pakai Rexona? Aduh, emang nggak bisa beli Rexona apa ya? Terus saya alasan gini, tolong ngambilin minum, saya haus gitu. Akhirnya dia ambilin minum sama dia ya. Dan tiba-tiba saya nggak sengaja di kasur dia itu saya nemu kayak sesuatu tuh bentuknya seperti mikrofon ya, mikrofon yang buat karaokean itu. Tapi saya pernah lihat di Google itu kayaknya buat mijit anunya cewek gitu. Terus saya penasaran dan nanya sama dia, ini apaan? Kok kamu punya ini? Buat apa? Kamu sering main karaokean sama cewek ya? Dia alasan. Terus akhirnya dia tuh nyalain, terus pura-pura buat mijit punggungnya gitu. Nah lalu dia pura-pura acting, pura-pura bodoh ya. Dia sambil nyalain itu alat kan bergetar ya, terus sambil mijit punggungnya. Terus dia bilang, ini buat pijit, alat buat mijit ya kalau punggung saya pegel. Yang bener, saya kayaknya pernah nampak itu di Google, itu kayaknya. Terus dia bilang enggak. Ya saya dari situ tuh aduh takut banget. Terus saya tuh udah berpikiran negatif sama dia. Sepertinya ini cowok tuh cowok nggak bener gitu. Kenapa ada mikrofon di tempat tidurnya, dan mikrofon itu bisa bergetar. Sepertinya tuh buat mijit sesuatu ya. Nah setelah itu dia malah gini, kesini kamu saya pijitin pakai nih. Ih jijik banget, ogah. Itu kan udah buat mijitin anunya cewek ya. Ya udah saya akhirnya pengen cepet-cepet kabur aja. Saya alasan lagi, maaf bos saya nyuruh saya pulang secepatnya. Dan akhirnya ya udah saya pulang ya. Dari situ aduh saya udah
nggak mau lagi ketemu sama dia. Pokoknya tuh saya trauma banget ya. Dan seminggu kemudian tuh dia juga chatting lagi, dia pengen ngajak ketemu lagi. Pokoknya tuh sebelum dia hasratnya terlampiaskan itu, dia tetap ngejar-ngejar saya terus. Tapi saya cuekin aja gitu, terus saya bohongin aja, saya di sini. Kalau kamu mau ketemu ya kamu ke sana. Dia nggak mau, dia pokoknya tuh pengennya ketemu tuh harus mau diajak ke apartemennya dia itu. Tapi saya nggak mau, jijik banget gitu loh. Nah, sejak kejadian itu, saya tuh cerita sama teman saya. Tapi saya malah diketawain, guys. Buset, kurang ajar bener teman saya ya. Saya diketawain, kampret. Terus katanya, buat mijit, kamu nggak kesana lagi, pijit bareng sama dia gitu. Saya diledekin sama teman saya. Aduh, sialan. Nah terus habis itu udahlah, saya udah nggak mau nemuin dia lagi. Pokoknya udah, aduh jijik lah sama dia. Terus saya kenal lagi sama cowok lain ya. Dia orangnya tinggal di Australia. Dan waktu itu dia tuh mau traveling ke China ya. Sekalian dia itu ada bisnis gitu. Nah di situ dia kenal saya di aplikasi online dating ya. Terus dia ngajak ketemu saya. Belum ketemu aja dia tuh sering minta foto saya itu, foto-foto yang hot gitu loh. Ya saya ya nggak mau lah. Tapi dia tuh suka ngirim foto ke saya, fotonya yang vulgar gitu, nunjukin badan dia yang six pack. Pokoknya dia tuh bangga banget dengan bodinya itu. Emang orangnya cakep sih, tapi udah umur 45 kalau nggak salah waktu itu ya, 45 tahun. Tapi kalau orang sana kan dia cakep gitu, nggak kelihatan tua ya. Terus pas chatting itu dia juga sering ngirimin saya video-video mesum gitu, dia sama mantannya gitu, banyak banget, gila. Jadi aduh, saya juga ngeri banget ya liatnya. Udah takut sama dia. Belum ketemu aja udah kayak gitu, apalagi udah ketemu ya, bisa-bisa saya diterkam sama dia. Terus pas hari hanya dia terbang ke Cina, dia itu nelponin saya, nelpon terus ya. Udah berapa ya, hampir 10 kali saya nggak pernah angkat. Dia tuh marah-marah gitu. Kan waktu itu saya bilang oke, kita ketemuan gitu. Tapi saya bohongin dia gitu. Daripada dia gangguin saya terus ya. Saya nggak blokir dia sih, karena kasihan. Kadang tuh orangnya baik gitu, tapi saya nggak sukanya tuh orangnya nafsunya tuh aduh liar banget. Terus saya dikata-katain, katanya cewek penipu lah. Terus pokoknya tuh dikatain yang jelek-jelek sama dia. Akhirnya saya kasihan sama dia dan saya ajak ketemu ya. Oke, deal. Dan saya lama-lamain waktunya, dia tuh masih aja pengen ketemu sama saya. Oke, saya ajak janjian dia ketemu di suatu tempat dimana di sana itu banyak bar-bar dan diskotik gitu kan, karena dia tuh waktu itu penginapannya di situ. Terus akhirnya pas ketemu itu dia senang banget ya. Waktu itu saya juga bikin video sama dia, saya pegang kamera. Dia tuh sebenarnya malu gitu, saya rekam. Tapi ya udahlah, karena melihat wajah saya yang imut ini, jadi dia nggak apa-apa, nggak masalah.
Dan waktu itu saya digandeng sama dia, guys. Saya malu sih karena saya jelek ya, dia cakep banget ya. Terus saya tuh pura-pura gini, saya lapar nih, saya pengen makan. Intinya tuh saya pengen ngerjain dia, pengen tahu dia orangnya seperti apa. Katanya dia serius nyari cewek yang mau jadi istrinya dia gitu. Saya ngetes dia ya, saya pura-pura bilang lapar, dia katanya saya sudah makan tadi. Iya, kamu udah makan tapi saya belum, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia mengajak ke restoran yang pinggiran gitu, tapi saya nggak mau lah, enak aja cewek seimut ini diajak di restoran pinggiran. Terus saya milih restoran yang mewah ya, yang restoran seafood, restoran Cina, yang harganya tuh jutaan gitu. Ada lobster, ada kepiting, pokoknya semuanya tuh seafood di situ. Dan rame banget ya, banyak orang-orang Cina itu di situ. Dia alasannya gini, nggak mau tempatnya tuh kayak pasar berisik. Terus dia tuh nggak mau, dia bilang katanya berisik, nggak suka tempat yang ramai seperti pasar. Dalam hati saya berpikir, paling juga nggak mau bayarin ya, dasar cowok nggak modal. Akhirnya saya sepakat ke restoran Jepang sama dia ya, dan kita duduk di sana. Cuma di sana tuh ada 4 orang, yang satu orang Cina, satu pasang orang Cina, maksudnya 2 orang Cina, terus saya sama dia. Terus dia yang milih menunya ya, dia yang milih menu. Dia nanya kepada saya, kamu suka ini nggak, suka ini nggak gitu. Saya jawab iya gitu, padahal sebenarnya saya nggak begitu suka sih, cuma saya nggak enak aja sama dia. Akhirnya dia pesen scallop, pokoknya seafood, terus sushi, dan kayak sayur-sayuran gitu. Masakannya tuh nggak enak, asin banget gitu, kayak garam. Saya nggak makan, akhirnya saya cuma nyicipin nasi goreng ya yang dia pesen, dan yang saya pesen itu saya nggak makan karena asin banget gitu. Dia bilang kenapa nggak dimakan gitu, enggak udah kenyang gitu, kamu aja yang makan gitu. Mungkin dia dalam hati kesel banget, udah ditraktir, udah dibayar mahal-mahal gitu kan. Dia kan pelit banget, udah kelihatan dari orangnya pelit gitu. Ya udah, terus akhirnya dia makan, dia habisin semua sama dia ya. Katanya dia udah makan, nggak lapar kok. 2 porsi dihabisin sama dia, saya cuma nyicip berapa sendok gitu. Terus akhirnya habis makan, dia tuh ngajak saya ke tempat penginapan dia di hotel di dekat situ ya. Katanya tuh kita berteduh di sana sambil ngobrol, kan adem daripada di luar panas gitu. Saya nggak mau karena saya tahu lah dia mau ngapain gitu, tujuannya. Saya nggak mau. Terus akhirnya ya udah, dia tuh bete banget. Terus dia maksa terus pengen ngajak saya. Terus dia bilang di lobi aja deh, di lobi saya juga mau mainan HP. Katanya tuh kan nggak ada koneksi internet, dia mau pakai wifi di hotel itu ya. Ya udah, akhirnya saya nurutin dia lah. Terus kita di lobi, di situ tuh dia udah menjurus ke hal-hal yang seperti itu ya. Saya nggak mau. Terus saya cerita pura-pura sakit gitu ya sama dia, saya sambil nangis gitu. Saya cerita saya sakit parah, saya butuh ke dokter, dan saya nggak punya uang gitu. Dia tuh cuma nenangin saya aja, bukannya membantu dikasih duit kayak atau buat berobat ke dokter. Ya kesempatan meluk-meluk saya. Lama-lama tuh dia keterusan keenakan meluk saya ya. Dia tuh mau nyium bibir saya. Di situ saya tahan dia, nggak mau. Karena apa?
mulutnya bau banget kayak teh busuk gitu. Saya sampai nangis, kenapa gitu, saya kan nggak mau dicium, terus saya pura-pura gini, saya punya penyakit dalam parah dan menular gitu. Akhirnya nggak jadi deh. Terus kita ngobrol-ngobrol aja, saya cerita-cerita pura-pura curhat sama dia, padahal ceritanya itu ngarang guys, nggak bener semuanya. Saya itu acting aja ya, karena menghadapi cowok seperti itu kita nggak perlu jujur gitu, nggak perlu jujur. Akhirnya matahari mulai terbenam dan hari mulai malam ya. Terus saya mau pulang, waktu itu jam 8 malam ya, saya pengen pulang. Terus saya ngajak dia makan lagi, dia kayaknya udah rugi, udah nggak dapat tubuh saya, malah neraktir gitu ya. Terpaksa lah dia akhirnya mau. Tapi waktu itu saya ke restoran India ya, Pakistan. Saya beli kebab di sana, murah lah. Saya nggak ngajak dia ke restoran yang mahal lagi karena saya tahu orangnya pelit ya. Di situ cuma pesan 1 porsi, dia nggak mau makan, katanya tuh nggak masih kenyang gitu. Padahal dia aslinya lapar. Begitu dia lihat saya makan, dia pengen juga. Akhirnya saya suapin ya, bekas saya makan udah saya gigit. Nah, udah selesai guys. Sekarang sisiran dulu karena rambutnya berantakan ya. Nah, udah selesai guys. Gimana hasilnya? Rambut saya tuh susah disisir ya. Jadi aduh, berantakan gak apa-apa. Yang penting make upnya udah oke lah ya. Yang tadinya buluk jadi cantik jelita. Ya rambutnya saya taruh bunga kayak gini aja ya, karena saya tuh suka bunga-bunga gitu ditaruh di rambut, kesannya tuh anggun gitu. Terus saya pakai anting-anting yang unik ya, anting-anting Marlboro, anting-antingnya Marlboro. Nah, gimana guys? Kalian suka nggak? Ternyata belum dikasih eyeliner biar matanya tuh lebih tajam. Bentar ya guys. Nah, ini hasil akhirnya guys. Gimana? Bibirnya itu merah cabai, merah merona ya. Nggak apa-apa lah, karena nggak ada warna lain. Warnanya gelap-gelap karena di sini cetar membahana seperti bajunya merah ya. Gimana, kalian suka?